Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 7359. Dalam perjalanan pulang, San Mengmeng sengaja mengendalikan laju mobilnya. Dia tidak berani mengirim Claire pulang terlalu cepat, karena khawatir jika dia pulang terlalu cepat, Charlie di Eastcliff belum akan naik pesawat. Jika salah satu dari Jacob dan Elaine Ma cukup bodoh untuk mengirim pesan kepada Charlie, semua usahanya mungkin akan sia-sia. Jadi, pikirnya, selama Claire tetap bersamanya sebelum pesawat lepas landas dan tidak melakukan kontak dengan dunia luar, semua risiko secara alami akan hilang. Selain itu, untuk menghindari kecelakaan kali ini, mereka bahkan menggunakan koneksi mereka untuk melepas dan memperbaiki modul Wi-Fi pesawat yang ditumpangi Charlie sebelumnya. Saat ini, banyak penerbangan lintas samudra menyediakan layanan internet gratis atau berbayar. Umumnya, kabin kelas utama menyediakan akses internet gratis. Jika Wi-Fi di pesawat ini tidak dimatikan, Charlie dapat menerima pesan selama penerbangan. Setelah fungsi Wi-Fi dimatikan, semua penumpang di pesawat akan kehilangan kontak sementara dengan dunia luar 10 menit setelah lepas landas, dan tidak akan dipulihkan hingga pesawat akan mendarat. Jam 17.30. Pesawat yang ditumpangi Charlie lepas landas tepat waktu. 10 menit kemudian, pesawat terbang hingga ketinggian 3.500 meter, dan telepon seluler benar-benar kehilangan sinyal. Jepit rambut di kepala San Mengmeng bergetar pelan 3 kali. Ini adalah metode komunikasi yang mereka sepakati secara internal. 3 getaran menandakan Charlie kini berada dalam kondisi terputus. Jadi dia mempercepat langkahnya dan mengirim Claire ke rumah Thomson Yipin. Jacob sudah tiba di rumah dan sedang menonton TV di ruang tamu bersama Elaine Ma. Melihat Claire masuk sendirian, mereka berdua langsung menoleh. Jacob berkata sambil tersenyum, "Oh, putriku sudah kembali. Apakah kamu bersenang-senang di Eastcliff kali ini?" Claire tersenyum tipis, "Bagus sekali." Elaine Ma melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat bayangan Charlie di belakangnya. Ia bertanya dengan heran, "Nona, Charlie belum kembali?" "Tidak." Claire merapikan rambutnya dengan tidak wajar dan berkata, "Charlie pergi ke Australia. Tuan Hong meminta bantuannya, katanya ada teman yang membutuhkan bantuannya untuk mempelajari Feng Shui, jadi aku pulang sendiri." Ketika Jacob mendengar Tuan Hong, dia segera bertanya kepadanya, "Apakah Tuan Orvel?" "Ya." Claire mengangguk. Jacob berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Orvel dan Charlie punya hubungan yang sangat baik. Beberapa pelanggan selalu memikirkannya." "Lumayan." Menurut Jacob, apakah dia bisa menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan lagi di masa depan tergantung pada apakah Master Orvel bersedia membantunya. "Saya pernah melakukan sesuatu yang memalukan sebelumnya dan diturunkan jabatannya di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Namun, semua orang tahu aturan tak tertulis di lingkaran ini. Jika jabatan Anda diturunkan saat badai sedang memuncak, Anda akan segera menemukan kesempatan untuk dipromosikan lagi setelah badai berlalu. Tergantung apakah atasan bersedia memberi Anda kesempatan ini." Jacob tahu bahwa dia tidak punya dasar, tetapi selama Master Orvel membantu, pasti tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, selama Charlie dan Orvel mempertahankan hubungan kerja sama yang erat, dia merasa masih ada peluang untuk bisnisnya sendiri. Claire mungkin bisa menebak dari raut wajah ayahnya apa yang sedang dipikirkannya, tetapi ia juga tahu betul bahwa orang tuanya akan segera meninggalkan Aurose Hill dan mungkin tak akan pernah kembali. Asosiasi Kaligrafi dan Seni Lukis hanyalah awan yang berlalu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ngomong-ngomong, Ibu dan Ayah, perusahaan kami akhir-akhir ini tidak terlalu sibuk, dan kami tidak punya banyak kegiatan sejak tahun baru Imlek. Seorang teman saya kebetulan merekomendasikan perjalanan pesiar dari kota pulau itu sampai ke Tahiti. Katanya fasilitasnya sangat bagus dan juga sangat menyenangkan. Ayo kita pergi malam ini." "Malam ini?" tanya Jacob terkejut. "Terburu-buru sekali?" Elaine Ma bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tahiti? Apakah Tahiti yang kaya akan mutiara?" Claire mengangguk dan berkata kepada Elaine Ma, "Ya, Bu, itu Tahiti. Konon katanya lebih bagus daripada Maladewa, tapi tidak sepopuler Maladewa." Setelah itu, ia berkata kepada Jacob, "Ayah, kapal pesiar akan berangkat besok pagi. Kita masih jauh. Kalau mau menyusul, kita harus berangkat sekarang." Perusahaan mereka sudah menyediakan mobil dinas, dan mobil itu sudah menunggu di depan pintu. "Ayah kembali ke kamar dan berkemas, kita akan langsung berangkat." Elaine Ma bertanya dengan khawatir, "Putriku, pasti mahal sekali biayanya untuk berlayar ke tempat yang begitu jauh, kan?"
Claire tahu ibunya suka memanfaatkan orang lain, jadi ia setuju dan berkata, kabarnya, kabin kelas 1 ini sangat mewah. Harga tiketnya lebih dari 200.000 yuan, dan semua makanan serta minumannya gratis. Elaine Emma langsung bersemangat dan berkata, ayo, kita harus pergi. Jacob sedikit malu dan berkata, aduh, ini terlalu terburu-buru. Kita masih punya banyak urusan di asosiasi yang harus diserahkan. Agak tidak pantas kalau pergi begitu saja. Elaine Emma langsung berkata, apa yang tidak pantas? Kau tidak punya urusan serius di sana. Itu hanya sekelompok pria dan wanita tua yang melakukan hal-hal tidak penting sepanjang hari. Lagi pula, Presiden PI punya hubungan baik denganmu. Kalau ada apa-apa, biarkan saja dia membantumu mengaturnya. Itu pasti tidak akan menjadi masalah baginya. Jacob mendecakkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, ayo kita berlayar. Perjalanan bolak-baliknya setidaknya butuh waktu sebulan, kan? Mau menyapa Charlie? Claire berbohong. Proyek ini dikelola oleh teman Charlie. Mereka memberi kami kesempatan ini secara gratis karena wajah Charlie. Perjalanan Charlie ke Australia akan memakan waktu lama, dan dia takut kami akan bosan di rumah, jadi dia mengatur agar kami pergi berlibur. Begitukah? Jacob mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu aku akan menyapa Presiden PI dan memintanya untuk membantu mengatur pekerjaan. Elaine Emma berdiri dengan gembira dan berkata, aku akan segera naik ke atas dan mengepak barang bawaanku agar tidak menunda naik kapal besok pagi. Aku baru-baru ini bepergian dengan pesawat dan belum pernah merasakan pelayaran mewah. Pada saat ini, Jacob juga mengeluarkan ponselnya dan menelepon Presiden PI. Begitu telepon tersambung, ia berkata kepada Ketua PI, PI tua, ada yang ingin kukatakan padamu. Menantu laki-lakiku pergi ke Australia bersama Tuan Hong untuk urusan bisnis. Ketua PI bertanya dengan rasa ingin tahu di ujung telepon lainnya. Dengan Tuan Orvel? Jacob tersenyum dan berkata, ya, itu Tuan Orvel. Kau tahu, Tuan Orvel selalu meminta bantuan menantuku, dan menantuku terlalu malu untuk menolaknya. Presiden PI memuji, siapa yang bisa menyalahkan Charlie atas kemampuannya yang sesungguhnya? Orang-orang kaya dan berkuasa di Auros Hill semuanya dengan hormat memanggilnya Tuan Wade. Jacob merasa bangga dalam hatinya, lalu berkata sambil tersenyum, ya, menantuku memang cakap. Ngomong-ngomong, Lau PI, aku tidak ingin menceritakan ini padamu. Ini terutama tentang menantuku. Perjalanan ke Australia ini mungkin akan memakan waktu lama. Dia takut aku, Elaine MA, dan Claire akan bosan, jadi dia mengatur pelayaran mewah ke Tahiti untuk kami. Mungkin akan memakan waktu sebulan, dan kami akan berangkat besok. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Ada banyak hal di asosiasi yang tidak bisa kuselesaikan tepat waktu. Ketika Presiden PI mendengar ini, ia tahu apa yang sedang direncanakan Jacob. Setelah ia menipu Jacob terakhir kali, kesempatan untuk maju yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun telah sirna. Sejak saat itu, ia menyadari bahwa ia harus menenangkan Jacob di masa depan. Jika tidak, masa depannya mungkin akan terkurung di asosiasi kaligrafi dan lukisan, dan ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk maju dalam kehidupan ini. Sekarang Jacob ingin cuti untuk bepergian. Secara logika, tidak ada yang bisa cuti sebulan untuk pergi keluar dan bermain, tapi karena ini Jacob, aku tentu tidak bisa menolaknya. Maka ia tersenyum dan berkata, Jacob, pergilah bersenang-senang. Aku akan mengurus urusan asosiasi. Jangan khawatir. Jacob menghela napas lega dan tersenyum, terima kasih, Presiden PI. Presiden PI segera berkata, Jacob, kita semua keluarga. Kalau ada yang ingin kau katakan, sampaikan saja salamku. Kenapa kau begitu sopan? Terlalu canggung. Jacob sangat menikmati perasaan dihargai dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Lau PI, mengingat hubungan kita, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Aku akan membawakanmu hadiah saat aku kembali. 20 menit kemudian, Jacob dan Elaine MA telah mengemasi barang bawaan mereka. Claire bersembunyi di kamar tidurnya dan Charlie menutupi dirinya dengan selimut dan menangis. Setelah menangis, dia menyeka air matanya, meninggalkan sepucuk surat untuk Charlie dengan pena dan kertas, lalu meletakkan surat itu di meja samping tempat tidur. Kemudian dia hanya mengemas beberapa pakaian dan keperluan, mencuci mukanya dengan air dingin, dan berjalan keluar ruangan. Di ruang tamu, Jacob dan Elaine MA sedang mencari panduan perjalanan ke Tahiti di ponsel mereka. Melihat Claire turun, Elaine MA berkata, putriku sayang, kami sudah menunggumu.
Ayo cepat berangkat ke Tahiti. San Mengmeng sedang menunggu di halaman saat itu. Ketika melihat ketiga orang itu keluar, ia bergegas maju untuk membantu Elaine Ma mengambil barang bawaannya terlebih dahulu, dan berkata dengan hormat, Paman dan Bibi, kalian berdua masuk ke mobil dulu, saya akan memuat barang bawaan. Setelah itu, dia berkata kepada Claire, Nyonya Charlie, silakan duduk di kursi penumpang, dan biarkan Paman dan Bibi duduk di baris kedua. Claire mengangguk dan berkata kepada orang tuanya, Ayah, Ibu, kalian duduk di belakang. Baiklah. Keduanya langsung setuju lalu masuk dan duduk di kursi belakang mobil dinas. Kursi paling nyaman di mobil bisnis kelas atas adalah dua kursi kelas utama di baris kedua. Keduanya tahu mereka akan menempuh jarak yang jauh, jadi begitu duduk, mereka dengan mudah menyesuaikan kursi sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Claire tahu bahwa orang tuanya akan segera dibius, dan dia sedikit khawatir. San Mengmeng bisa melihat kekhawatirannya, jadi dia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Nyonya Claire, semuanya aman. Biarkan Paman dan Bibi beristirahat dengan baik. Oke. Claire juga tahu bahwa anak panah itu sudah terpasang di tali busur dan harus ditembakkan. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa tinggal diam dan menahan Charlie. Jadi dia membantu San Mengmeng memasukkan barang bawaannya ke dalam mobil, lalu langsung duduk di kursi penumpang. Tak lama kemudian mobil dinas melaju meninggalkan Thomson Yipin. Jacob dan Elaine Ma di barisan belakang belum menyadari ada yang aneh. Pikiran mereka dipenuhi dengan rencana perjalanan pesiar mewah ke Tahiti yang akan datang. Ketika mobil dinas keluar dari Thomson Yipin, beberapa mobil yang terparkir di dekatnya langsung menyusul, menjaga jarak puluhan hingga ratusan meter dari mobil. Semua kendaraan ini dan orang-orang di dalamnya adalah bawahan Margaret Ann. Mereka akan mengawal Claire dan orang tuanya sampai ke kota pulau. Konvoi itu melaju keluar kota dan menuju jalan raya. Hari sudah benar-benar gelap. San Mengmeng berkata kepada Jacob dan Elaine Ma sambil mengemudi, Paman dan Bibi, bukankah terlalu membosankan bagi kalian untuk naik mobil? Bagaimana kalau aku menyalakan TV di tengah dan menayangkan video promosi pelayaran kita ke Tahiti? Oke. Elaine Ma langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, kita cuma mau ngerjain PR lebih banyak. Kita pelajari dulu yuk. San Mengmeng segera menekan tombol, dan partisi antara kabin belakang dan taksi perlahan naik, dipisahkan oleh TV layar lebar. Setelah itu, sebuah video promosi pariwisata Tahiti ditayangkan di TV. Gambar-gambar dalam video tersebut begitu indah dan memukau sehingga Jacob dan Elaine Ma tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Pada saat itu, semburan gas tak berwarna dan tak berbau keluar dari ventilasi AC. Keduanya begitu terpesona hingga mengantuk. Saat kelopak mata mereka mulai terpejam, mereka pun tertidur lelap tak terkendali.